Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Mihrobi selaku moderator dari kelompok 3 dengan anggota Untari Murniasih dengan NIM 205211334, Afif Maulana Setiawan dengan NIM 205211335, Murti Ningsih dengan NIM 205211336, dan Haidar Mihrobi saya sendiri dengan NIM 205211337, dan Safira Zaimah Zahra dengan NIM 205211338. Judul pembahasan materi kami adalah kontekstualisasi living kalam dalam sosial ekonomi. Adapun yang akan kita bahas di antaranya: 1. Pengertian ilmu kalam. Yang kedua, aktualisasi kalam pada masa kekinian. Yang ketiga, kalam dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang keempat, hasil wawancara. Yang selanjutnya, pengertian ilmu kalam. Merujuk beberapa sumber yang memuat materi ketauhidan dan akhlak Islamiyah, meskipun tidak menyebutkan pengertiannya secara definitif, dapat diambil pengertian bahwa ilmu kalam yakni ilmu yang pembahasannya berkisar pada persoalan kepercayaan tentang Allah dan sifat-sifatnya, tentang Rasul dan juga sifat. Selanjutnya ada aktualisasi kalam pada masa kekinian. Terdapat 3 pola pemikiran dalam ilmu kalam. Yang pertama ada pola pikir induktif yang lebih menekankan pada pengalaman empiris, sehingga dalam model pola pikir ini memiliki anggapan bahwa setiap ilmu pengetahuan bersumber dari realitas empiris historis, yaitu suatu realitas yang dapat ditangkap indera, dirasakan oleh pengalaman, dan kemudian diabstraksikan menjadi konsep-konsep, rumus-rumus, dan dalil-dalil yang disusun sendiri oleh penemunya dengan menggunakan hasil olah pikirnya. Kemudian yang kedua ada pola pikir deduktif, menganggap rumusan hasil pengamatan indrawi terhadap realitas itu sebagai ilusi, karena sifatnya yang berubah-ubah dan tidak meyakinkan. Maka dalam pola pikir induktif tidak ada sesuatu yang bersifat ilusif, karena semua yang dikenal dalam alam empiris oleh manusia dapat dijadikan bahan dasar ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada pola pikir abduktif, menekankan adanya hipotesis, interpretasi, dan proses pengujian di lapangan terhadap rumus-rumus, konsep-konsep, dan dalil-dalil yang dihasilkan dari kombinasi kedua model pola pikir di atas. Dengan pola pikir ini, seluruh bangunan keilmuan dapat dikaji kembali melalui pengalaman dan pengamatan yang terus-menerus berkembang dalam kehidupan praktis kemasyarakatan, tidak terkecuali bangunan keilmuan kalam atau akidah. Maka tidak ada hal yang tertutup untuk menerima kemungkinan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, pembahasan selanjutnya yakni mengenai kalam dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang pertama, kalam dalam bidang sosial. Jadi ilmu kalam atau ilmu tauhid mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat muslim. Mengapa demikian? Karena dengan ilmu tauhidlah manusia dapat memahami arti dan tujuan hidup mereka. Di antara beberapa fungsi tauhid dalam kehidupan manusia, yang pertama, membebaskan manusia dari perbudakan mental dan penyembahan kepada semua makhluk, ya. Kemudian fungsi yang kedua yakni mengajarkan emansipasi manusia dari nilai-nilai palsu yang bersumber pada hawa nafsu, gila kekuasaan, dan kesenang-senangan belaka. Kemudian yang ketiga sebagai frame of thought dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat menjadikan Islam tumbuh sebagai kekuatan peradaban dunia. Kemudian fungsi selanjutnya atau fungsi yang kelima yakni sebagai pondasi keimanan yang juga menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan hidup seluruh umat manusia ketika seluruh ajaran-ajarannya dilaksanakan secara konsisten. Itu fungsi yang kelima. Dan fungsi yang terakhir atau keenam yakni mengajarkan kepada umat Islam supaya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat kesadaran intelektual mereka. Itu tadi penjelasan mengenai kalam dalam bidang sosial. Nah, selanjutnya kalam dalam bidang ekonomi. Jadi relasi teologi dengan ekonomi ini bisa dipahami dan ditarik dari segi doktrin setiap ajaran agama yang mengharuskan pemeluknya untuk menjunjung tinggi nilai kebajikan dalam melakukan aktivitas bisnis.
Ya, karena etika itu bisa dimaknai sebagai sumber nilai aksi dalam setiap aspek kehidupan manusia yang majemuk. Nah, selain itu, relasi itu dapat diruntut pula dari bagaimana sebuah ajaran agama dianggap memotivasi etos kerja para pelaku bisnis. Hal ini dapat dibuktikan dalam pemetaan masyarakat dunia yang maju di bidang ekonomi karena tidak lepas dari pengaruh ajaran agama yang dianut mereka. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah kelompok kami buat bersama narasumber kami yang bernama Erni Mardiani Rahmawati. Dia adalah seorang pebisnis, bisnis online yang ada di Solo. Yaitu yang pertama adalah hubungan bisnis dengan keimanan. Beliau mengatakan kedua hal tersebut sangat berhubungan. Dan sebagai pembisnis juga harus meletakkan hatinya kepada Allah dan untuk Allah, sehingga seluruh kegiatannya bisnis tidak keluar dari hukum syariah. Selanjutnya yang kedua adalah etika bisnis yang beliau terapkan, yaitu menjalin silaturahmi atau komunikasi yang baik kepada konsumen dan produsen, dapat melancarkan bisnis. Selain itu, sikap saling menghargai dan tidak mengacuhkan antara pihak dapat memperpanjang hubungan bisnis. Selanjutnya itu mengenai opini mengenai sistem dropship itu sendiri adalah sistem dropship yang boleh saja jika akadnya jelas. Selanjutnya, cara menyejahterakan karyawan, beliau mengatakan bahwa beliau dengan memberikan insentif yang layak, bahkan lebih dari standar karyawan. Selanjutnya, beliau juga memberikan tips bisnis agar amanah dan tetap sesuai dengan syariah, yaitu dengan cara memberikan produk dengan kualitas yang terbaik, memvisualisasikan produk dengan yang baik, dan menjelaskan yang sesuai dan jujur. Berikut ini adalah hasil wawancara atau bukti wawancara yang telah kelompok kami lakukan bersama narasumber kami yang bernama Erni Mardiani Rahmawati, dan dapat dilihat ya teman-teman, itulah bukti bahwa kami telah melakukan wawancara tersebut dengan menggunakan via chat. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.